Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur atas karunia nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Sahabat, harapan dan doa saya bagi Anda yang lagi menyimak video ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, keimanan yang kokoh, hati yang ikhlas, diampuni segala dosa kita, serta dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berdoa ketika sujud, dan doa apa saja yang bisa kita baca saat sujud, serta doa untuk anak yang bagaimana yang harus kita baca saat sujud. Ada 2 kata atau 3 kata yang boleh kita baca saat sujud sebagai doa kita untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Sahabat yang dirahmati Allah, 3 kata tersebut adalah yang pertama ya Hayyu, ya, yang artinya wahai Zat yang Maha Hidup. Yang kedua ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang Maha berdiri sendiri. Yang ketiga birahmatika astaghfir, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ini adalah salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat dalam sujud. Beliau membacanya terutama ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulang doa ini ketika sujud terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini bahwa Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau berdoa ya Hayyum ya Qayyum birahmatika astaghfir, yang artinya wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bagi kita yang ingin mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir, bisa mengamalkan 3 kata ini lalu menambahkan doa untuk anak setelahnya. Jika doa untuk anak yang kita baca dalam bentuk bahasa Arab, maka kita baca setelah doa 3 kata tadi. Namun jika doa untuk anak dalam bentuk bahasa Indonesia, maka doa untuk anak cukup kita baca dalam hati agar tidak membatalkan ibadah salat kita. Adapun prakteknya seperti berikut. Pada saat akan sujud, kita baca takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar. Lalu kita sujud dengan sempurna, diamlah beberapa detik. Lalu baca dulu bacaan tasbihnya, sujud sebanyak 3 kali. Lalu kita sambung dengan ya Hayyum ya Qayyum birahmatika astaghfir sebanyak 3 kali. Lalu disambung dengan doa untuk anak kita, misalnya Rabbi habli minas sholihin. Kemudian takbir lagi, bangun dari sujud Allahu Akbar, dan lanjutkan salat hingga selesai. Anggap saja kita akan sujud terakhir ya. Kita baca takbir dulu sebelum sujud. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Lalu baca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir, Rabbi habli minas sholihin, Allahu Akbar, takbir, lalu bangun. Dan kita teruskan sampai selesai. Jika doa untuk anak bentuknya bahasa Indonesia, maka setelahnya ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir, kita diam sejenak dan hadirkan dalam hati kita doa bahasa Indonesia
untuk anak kita. Sahabat yang dirahmati Allah, disebutkan dalam sebuah hadis saat perang Badar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud dan terus mengulang-ulang ya Hayyum ya Qayyum sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan pada kaum muslim. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkisah pada saat terjadinya perang Badar, aku ikut berperang, lalu aku menyempatkan untuk menengok Rasulullah. Apa yang beliau lakukan? Aku melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum tanpa ada tambahan yang lain. Aku kembali ikut berperang, lalu kembali lagi menengok Rasulullah. Beliau masih tetap sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus aku lanjutkan kembali ikut berperang beberapa waktu. Kemudian aku kembali menengok Rasulullah. Beliau masih tetap sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan beliau tidak beranjak dari sujud dan berdoa dengan menyebut Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hayyum Ya Qayyum sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.